kitab apa yang dimakan Yohanes? Nah, ya. Pertanyaan sangat simpel seperti ini ya, belum tentu bisa dijawab ya. Saya Pendeta Tan Hoinai ya. Kitab apa yang dimakan oleh Yohanes ya? Wahyu 10 ayat 10. Yohanes makan kitab. Pendeta HTD makan bangku sekolah. Bangku sekolah SD dimakan, SMP, SMA, kuliah dimakan. Yohanes kan cuman makan kitab. Saya Pendeta Henry Tandianta makan bangku sekolah dari SD sampai kuliah. Istilah makan kitab artinya mempelajari kitab itu dan ternyata kitab itu sulit dicerna. Perut rasanya pahit, mual-mual. Itu adalah arti perumpamaan, alegori, sulit dipahami. Waduh, matematika itu pelajaran yang sulit dicerna. Apa hubungannya matematika sama pencernaan? Nggak ada. Tapi kalian semua kan sudah paham kah maksudnya? Aduh, ini pelajarannya sulit dicerna. Artinya sulit untuk dimengerti. Makan itu matematika, makan itu fisika. Ya. Maksudnya pelajari ya. Berbagai pertanyaan. 1. Kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Jawabannya ada di Wahyu 10 ayat 7, yaitu kitab yang menulis keputusan rahasia Allah saat sangkakala ketujuh ditiup. Saya ulang. Kitab apa yang dimakan oleh Yohanes yang disuruh mempelajari yang sulit itu ya? Kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Jawabannya ada di Wahyu 10 ayat 7, yaitu kitab yang menulis tentang keputusan rahasia Allah saat sangkakala ketujuh ditiup. Nomor 2. Apa itu keputusan rahasia Allah saat sangkakala ketujuh ditiup? Jawabannya ada di Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, itu Yesus, dan Dia yang diurapinya, itu Anak Domba. Jadi pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan Allah Yesus Kristus dan Anak Domba. Ya, dimulai ketika rapture atau pengangkatan orang percaya, lalu terjadi perang Harmagedon, maka terjadilah pemerintahan dunia dipegang oleh Anak Domba, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Nomor 3. Kapan sangkakala ketujuh ditiup? Sangkakala ketujuh adalah sangkakala yang terakhir ditiup. Habis ditiup terjadilah rapture, pengangkatan orang percaya, Matius 16 ayat 27, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Rapture akan terjadi tahun 4930 Masehi. Nomor 4. Habis rapture terjadi apa? Terjadi perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Pemusnahan semua orang jahat yang tidak diangkat ke surga. Perang Harmagedon berlangsung selama 35 tahun, dari tahun 4930 sampai 4965 Masehi. Jumlah yang akan dimusnahkan dalam perang Harmagedon adalah 12.450.000.000 orang, 12,45 miliar orang. Darahnya saja akan setinggi kekang kuda, lebarnya selebar Yerusalem, panjangnya 200 mil darat dari Jakarta sampai Purwokerto, Jawa Tengah. Wahyu 14 ayat 20. Nomor 5. Kapan Wahyu 11 ayat 15 terjadi? Yaitu pemerintahan dipegang atau oleh Anak Domba ya. Tahun 4965 sampai 5965 Masehi yang disebut kerajaan 1000 tahun. Yesus Anak Domba menjadi Raja Damai ya, menggenapi Yesaya 9 ayat 6 itu. Salam Pendeta HTD. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya.
Kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Kan ada Wahyu 10 ayat 10. Jawabannya di ayat 7, yaitu kitab yang menulis tentang keputusan rahasia Allah ketika sangkakala ketujuh ditiup. Maka kita cari dong sangkakala ketujuh ditiup, ada di Wahyu 11. Ayat 15, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita yaitu Yesus, dan Dia yang diurapinya yaitu anak domba. Very clear. Kapan itu? Kerajaan 1000 tahun. Ya, very clear ya. Ya, ada tayangan saya khusus tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi semudah itu menjawab pertanyaan ya. Kembali saya menghimbau Anda sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, pelajari Alkitabmu. Jangan obok-obok kitab keyakinan lain, dosa. Ya. Ya, yang suka ngobok-ngobok itu apa? Sop katul, janda mentul-mentul. Effeminate yang siang jadi laki, malam jadi perempuan. Susu kana, wak labu. Ya, kalian yang suka mengkorek-korek kitabnya keyakinan lain, itu dosa, tak kasih tahu. Kalian pelajari Alkitab saja, buang itu buku teologi, buang tulisan-tulisan Bapak Gereja, Alkitab saja, pure murni. Maka Anda dengan mudah banget akan menjawab. Ya, karena Anda kepentok toh, ditanya mentok, lalu kamu korek-korek balik kitabnya orang sana, ya toh. Tidak boleh ya. Saya sering mengingatkan ya, susu kana effeminate yang pagi jadi laki, malam jadi perempuan ya. Terus sop katul, janda mentul-mentul ya. Siapa lagi? Ya. Tidak boleh ya, wak labu ya, kumis lele bom-bom kar. Tidak boleh kamu mengkorek-korek kitab keyakinan lain. Ya. Ya. Kenapa saya sering masuk di room-room orang dari di luar Kristen? Mereka tak kasih edukasi supaya kalau debat sama kamu ya, kalian para tritunggaler, para segitiga ya toh, supaya diberi edukasi, kita menjaga toleransi. Kamu kan nggak bisa tuh jawab pakai ayat Alkitab, ditanya nggak bisa jawab, maka kamu supaya menunjukkan kamu itu tidak bodoh-bodoh ting gitu ya, bodoh-bodoh amat ya, padahal amat nggak bodoh amat. Ya. Lalu kamu kek balik, ngawur, tafsir, ya, jadilah ribut. Ya. Ya, jadi saya kembali menghimbau Anda yang sok jadi apologeter, kamu tidak memenuhi syarat. Apologeter itu 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Pertama kali saja kamu nggak memenuhi syarat. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Tapi yang kamu kuduskan kan Bapa. Yang kamu kuduskan kan Tritunggal. Yang kamu kuduskan kan Bapa dalam nama Yesus. Kamu tidak memenuhi syarat itu, baru syarat paling mendasar itu. Kuduskan Kristus. Kamu nggak mau mengkuduskan Kristus, nggak memenuhi syarat jadi apologeter kamu. Makanya bingung ya toh. Ya. Mampeter ya toh. Mampet ditambahin dengan tegar tengkoer. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita merajut kerukunan. Supaya bisa merajut kerukunan antar umat beragama, caranya gimana? Pahami Alkitab sendiri, kitab suci sendiri. Sehingga kalau orang lain tanya bisa dijawab pakai kitab kita. Saya itu jawab pakai kitab kita saja sudah jungkir balik kok dia. Ya, nggak perlu singgung-singgung kitabnya dia. Very clear ya, termasuk soal seperti ini ya. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara tahu ya, mudah sekali mempelajari Alkitab itu mudah ya. Itu Yohanes makan kitab, apa maksudnya ya? 1 menit. Kitabnya yang dimakan namanya kitab apa Pak? 1 menit juga. Penjelasannya bagaimana? 1 menit juga. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, belajar Alkitab di tempat kami ya, gratis ya. Ikut dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau Anda nggak tertulis dalam kitab kehidupan, percuma. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga, tidak pernah ada penyembah Tritunggal masuk surga, tidak pernah ada penyembah Calvinis masuk surga. Penyembah Bapa dalam nama Yesus karismatik tidak pernah ada masuk surga. Kalau mau masuk surga harus fake firm gitu.
sembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu, titik, nggak pakai koma, nggak usah ditafsir-tafsir, diputer-puter. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.